Om Swastiastu. Pemirsa, Semarak menyambut Tahun Baru Saka 1947. Di tahun 2025 ini sudah terasa. Seketruna, Yohana, seluruh Bali dengan penuh semangat menggarap ogoh-ogoh yang unik dan menarik dengan segala kreativitasnya. Nyepi tahun 2025 ini bersamaan dengan Hari Tumpuk Warige dan bersamaan pula dengan umat muslim melaksanakan sholat tarawih menjelang Hari Idul Fitri. Nah, ogoh-ogoh dan pelaksanaan Nyepi tahun Saka 1947 tahun 2025 akan kita bahas di Talkshow Merah Putih kali ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Tentunya kita sapa yang pertama ada Bapak Putu Wirata Dwi Kora. Beliau adalah Sekretaris PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Putu. Sehat selalu, nggih? Nggih. Kemudian kami juga menghadirkan Profesor Dr. Ketut Mukependet dari ISI Bali. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, nggih? Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Anak Agung Ari Yuda Krismawan. Beliau adalah Petaju Pasikian Yohana Kota Denpasar. Om Swastiastu, Gong Ari. Sehat selalu, nggih. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui, Hari Suci Nyepi akan jatuh pada tanggal 29 Maret 2025. Dan ada hal yang menarik juga, Hari Suci Nyepi kali ini bersamaan dengan Tumpuk Warige dan juga umat muslim, saudara-saudara kita umat muslim akan melaksanakan sholat tarawih menyambut hari Idul Fitri tentunya. Saya ke Pak Putu Dwi Koraniki sendiri. Pak Putu, seperti apa rangkaian Nyepi Saka tahun 1947 tepatnya tahun 2025 ini? Seperti apa, Neng? Om Swastiastu. Jadi pertama pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya nih. Dan Parisade Provinsi Bali sampun juga ngewedarang mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang tahun ini ya, bulan Maret. Pertama, karena ada pada hari Nyepi yang tersebut bersamaan dengan Hari Tumpuk Warige kan gitu. Nah, selain Tumpuk Warige pada tahun-tahun yang lalu, selain bersamaan dengan hari suci yang lain, kadang-kadang juga di desa adat tertentu ada pelaksanaan puja wali tertentu juga gitu. Yang bersamaan, sehingga perlu diatur begitu rupa bagaimana Nyepi itu tetap memargi catur berata penyepiannya, tapi puja wali dari umat atau nanti Tumpuk Warige ini juga berjalan. Jadi bisa dikatakan tahun ini bukan merupakan tahun-tahun yang spesial untuk spesial karena sebenarnya. beberapa kali kita juga sudah mengalami. Nah, termasuk juga bersamaan dengan sholat tarawih semeton muslim. Nah, khusus yang berkaitan dengan upacara lain seperti Tumpuk Warige atau puja wali, itu oleh Parisade diatur begitu rupa dengan cara memberikan kelonggaran pelaksanaan Tumpuk Warige itu tetap pada hari suci Nyepi, tapi diatur waktunya, dikasih waktu 30 menit pada hari Nyepi. 30 Jadi, menit artinya? 30 menit, ngawitnya mulai pas pengerupukan jam 5.30 sampai 6.30. Ya. Jadi 1 jam. Kenapa ini diatur begitu rupa? Karena ya kita kan menghormati Nyepi memargi, puja wali memargi, Tumpuk Warige juga memargi. Nah, kalau misalnya itu tidak diberikan waktu lewat beberapa menit dari hari pengerupukan, nanti upacara itu berarti katur yang dina ngerupuk gitu. Nah, jadi para sulingge memberikan nasihat, memberikan alasan, kasih tenggang waktu 30 menit supaya nanti masuk nyejak dina sanes cara. Itu prinsipnya. Nah, terus yang kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan tarawih, sholat tarawih serta muslim, memang di Parisade kan kita tidak mengatur itu. Itu biasanya menjadi ranah dari forum kerukunan umat beragama bersama dengan kepala daerah, dengan Pak Pangdam, dan Kapolda dan Rem, dan majelis agama-agama dari umat lain. Nah, kalau yang tahun lalu ada seruan bersama majelis agama dan lembaga sosial keagamaan Provinsi Bali untuk tahun pelaksanaan yang tahun lalu. Ya, mungkin tahun ini dalam waktu dekat Pak Gubernur akan mengundang majelis-majelis agama untuk membuat edaran seperti yang tahun-tahun yang lalu. Saya kira begitu, dan ini berjalan seperti biasa. Kalaupun ada ekses-ekses, ya artinya tidak bersamaan seperti ini pun ada juga ekses kan gitu. Itu bagian yang harus kita carikan solusinya, harus dipahami bersama, dan kita tidak sampai menilai pelaksanaan Nyepi ini menjadi gagal karena ada 1, 2, 3 ekses yang
tidak diharapkan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nilai-nilai tentang catur berata penyepian. Ya, seperti Pak Putu sampaikan, ini ketika pelaksanaan Nyepi tahun ini bersamaan dengan Tumpak Wariga, ada beberapa daerah yang melaksanakan upacara juga, bisa dikatakan piodalan seperti itu. Seperti yang terjadi di Banjar saya sendiri ini pada hari Nyepi ini juga melaksanakan piodalan. Ada hal-hal yang perlu diketahui oleh pada saat pelaksanaan piodalan itu sendiri. Apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Nah, karena itu bertepatan dengan catur berata penyepian, diharapkan pada hari itu misalnya tidak melakukan keramaian. Jadi puja walinya itu cukup dipersembahkan oleh pemangku, oleh prajuru, oleh juru serati. Kemudian tidak menggunakan tetangguran supaya ada kita cocok dengan sipeng itu kan gitu. Jadi tidak ada keramaian, tidak ada tetabuhan, dan waktunya dibatasi 30 menit aja gitu. Sehingga hampir 95% atau 98% dari hari Nyepi itu sepenuhnya didominasi oleh catur berata penyepian. Nah, kami kira ini sudah berjalan dengan baik tahun-tahun yang lalu. Tumpak Wariga, puja walinya tetap berjalan, catur berata penyepian juga memargi. Jadi warga dihindari untuk warga cukup ngayang dari rumah. Dari rumah masing-masing. Nah, prajuru, pemangku, juru serati, wenten ring perahyangan. Pulah palih puja wali penapi ya patutnya dipersembahkan oleh mereka. Jadi bisa dikatakan jam 6.30 pelaksanaannya harus sudah sampun puput. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana ogoh-ogoh dan pelaksanaan Nyepi tahun Saka 1947 ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya masih dengan topik kita yaitu ogoh-ogoh dan pelaksanaan Nyepi tahun 2025 ini yang tentunya memasuki tahun Saka 1947. Saya masih ke Pak Putu Wirata Dwikora selaku Sekretaris PHDI Provinsi Bali ini sendiri. Pak Putu, kehadiran atau peran PHDI untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang makna Nyepi. Seperti apa yang sudah dilakukan Niki sendiri? Pelaksanaan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu harus diperbaiki. Nah, kita melihat misalnya kreativitas anak-anak muda, para Yowana, ini kan luar biasa. Dengan adanya kreasi membuat ogoh-ogoh yang bahkan difestivalkan di beberapa daerah ya, ada lomba kan sejenis itu ya. Nah, saya kira ini persembahan yang agak khusus gitu. Kalau misalnya lomba kreativitas yang di festival-festival dilakukan misalnya dalam kaitan Pesta Kesenian Bali, itu sepenuhnya merupakan kegiatan yang boleh dikatakan kalau kita membedakannya secara filosofi, ini kegiatan yang propan, yang pesta kesenian ya. Kalau yang ini festival ogoh-ogoh yang dikaitkan dengan pelaksanaan Taur Kesango, walaupun itu ada kreativitas yang sepenuhnya otoritas adik-adik kita, anak-anak kita yang muda itu, tapi dia juga ruang mereka mempersembahkan kreativitasnya itu untuk perayaan agamanya, gitu. Perayaan hari suci, perayaan Taur, gitu. Supaya kemeriahan Taur yang diantaranya ada mobubu dan lain sebagainya itu ada matur caru, dilengkapi dengan kreativitas anak-anak muda itu. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa itu sama sekali terlepas dari pelaksanaan Taur Kesamon. Kaitannya minimal sekurang-kurangnya dia merupakan persembahan. Persembahan itu kan tidak hanya berupa kreativitas ketika misalnya kalau juru serati membuat canang, indah sekali canangnya kan. Kalau anak-anak muda membuat ogoh-ogoh yang indah juga, nah dicantolkan sedikit dengan pelaksanaan Taur, itu malah bagus gitu. Tidak ada masalah saya kira di sini. Baik, saya ke Prof. Ini dari Isi Bali, mungkin pemirsa akan kaget. Kenapa saya mengatakan Isi Bali? Karena masyarakat sudah mafhum dengan Isi Denpasar. Bulan Februari Isi Denpasar sudah berubah nama ya Prof ya, dengan Isi Bali ini sendiri ya Prof ya. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat juga, dan agar tidak bertanya-tanya, ini Isi Bali apakah ini ada institusi pendidikan yang baru kah? Tidak, ternyata Isi Denpasar sudah berubah nama menjadi Isi Bali Niki sendiri. Baik, kita akan ke topik kita, Prof. Ini kalau kita berbicara tentang ogoh-ogoh, kemudian pelaksanaan Nyepi, ini apakah ada Prof melihat latar belakang sehingga serangkaian hari suci Nyepi ini sendiri kemudian
dibarengi pada saat ritual itu, ogoh-ogoh selalu ada, diwajibkan seperti itu, Prof. Proses perayaan hari Nyepi itu kan benar dikaitkan dengan adanya kreativitas anak muda, terutama membuat ogoh-ogoh. Itu kan memang seperti yang dikatakan Beli Putu tadi, ada kaitannya memang, tapi tidak harus gitu. Karena tadi kan ada kata persembahan. Kalau kita kembali kepada konsep berkesenian orang Bali itu kan diawali dengan persembahan awalnya gitu. Persembahan kemudian kepada Tuhan gitu. Seperti misalnya pembuatan sarana upacara di pura dan seterusnya gitu. Misalnya pembuatan kober, umbul-umbul dan seterusnya itu kan pertimo itu kan memang persembahan. Nah, tidak jauh beda dengan konsep pola berpikir anak muda sekarang itu, dia ingin mempersembahkan daya kreativitasnya kepada masyarakat umum, terutama kepada publik gitu. Itu intinya sebenarnya adalah persembahan. Nah, dalam ruang kegiatan Hari Raya Nyepi inilah ada ruang yang tersedia, yaitu Hari Raya Nyepi itu kan ada 3 rangkaian. Yeah. Pertama itu ada pengerupukan, kemudian ada penyepian, kemudian ada ngemak geni. Nah, ruang pengerupukan inilah sebagai istilah atau sudah umum, pengerupukan itu bebas melakukan gerak langkah sehingga pada menuju titik nol di pada hari penyepian itu memang sepi, dan hari ketiga itu adalah mulai langkah pertama, yaitu membuat atau berkreasi lagi, yaitu pada ngemak geni gitu. Kira-kira itu artinya kreativitas yang dipersembahkan gitu. Kreativitas yang dipersembahkan. Berarti ada kalontar yang menyatakan keberadaan ogoh-ogoh itu sendiri, Prof, melihatnya? Selama ini terus terang saya belum berani menyatakan bahwa itu ada di Lontar. Tapi kalau ogoh-ogoh atau yang saya tadi katakan opong-opong dalam kegiatan upacara Motiwo-tiwo itu memang ada gitu. Yang ngaben itu ada gitu. Baik, memang ada sejak dulu ya. Baik, saya ke Pak Sekian Yohane Kota Denpasar Niki sendiri. Nah, ini ketika kita mengetahui akan ada Hari Raya Nyepi, ini antusias masyarakat khususnya Seketrune, Yohane ini betul-betul kalau kita lihat nih di seluruh Bali ini betul-betul meriah untuk melakukan atau membuat ogoh-ogoh yang akan diarak nanti pada saat pengerupukan Niki sendiri. Nah, ini kalau dari Pesekian Yohane Kota Denpasar sendiri ini seberapa jauh ini pelaksanaan atau pembuatan ogoh-ogoh di Kota Denpasar Niki sendiri? Izin Pak Profesor dan Pak Putu, khususnya pembuatan ogoh-ogoh di Kota Denpasar, Bapak Wali Kota Denpasar memberikan ruang yang sangat penuh bagi Seketrune Kota Denpasar untuk membuat ogoh-ogoh atau kreativitasnya di setiap banjar masing-masing. Kota Denpasar sudah memiliki event tentang ogoh-ogoh, yaitu Kesanga Festival yang sudah berjalan 4 kali, yang disupport oleh pemerintah Kota Denpasar. Untuk itu adalah ruang kreativitas Seketrune. Karena apa? Seketrune di Kota Denpasar tersebut berkumpulnya di Banjar itu paling ramai pada saat pembuatan ogoh-ogoh. Dan kami sekarang di Pesekian Yohane Kota Denpasar diberikan ruang penuh oleh Bapak Wali untuk mewadahi Seketrune Kota Denpasar dalam hal kreativitas seperti ogoh-ogoh ini. Dan makanya di sini di Kota Denpasar mungkin yang pertama kalinya membuat event tentang ogoh-ogoh di habis era Covid ini dengan nama Kesanga Festival, kemungkinan bisa diikuti oleh kabupaten yang lainnya. Intinya kami di Kota Denpasar sudah banyak membuat peraturan-peraturan untuk pawai ogoh-ogoh itu tersendiri aman dan tentram, tidak terjadi yang tidak diinginkan. Seperti itu, Bli. Jadi bisa dikatakan ini antusias Seketrune saat membuat ogoh-ogoh ini seperti apa Niki di Denpasar? Antusiasnya kami di Kota Denpasar memiliki 365 Seketrune dari 4 kecamatan dan 35 desa adat. Dari semua tersebut membuat ogoh-ogoh dengan antusias.
Dan juga ada Banjar-Banjar Dinas dan juga kelompok-kelompok yang ada di Kota Denpasar juga membuat ogoh-ogoh dengan antusias. Nah, sedangkan di festival ogoh-ogoh ini di Kota Denpasar dari 365 seketruna yang ikut lomba ini adalah 254 ogoh-ogoh dan mencari 16 terbaik se-Kota Denpasar dan akan diparadakan pada tanggal 21 Maret 2 hari lagi di titik 0 Kota Denpasar yaitu di Catur Muka. Jadi bisa dikatakan ini sudah dilakukan penilaian terhadap ogoh-ogoh yang dibuat oleh para 365 seketuruna atau 254 seketuruna ini sendiri, Go? Sudah, kita mulai nilai on the spot atau turun ke jalan itu pada tanggal 14 sampai tanggal 17 Maret puniki. Sudah mendapatkan 16 terbaik se-Kota Denpasar yang akan mulai dipamerkan ogoh-ogohnya mulai tanggal 21 sampai tanggal 23 di lapangan Gusti Ngurah Madya Agung dan parade di titik 0 Kota Denpasar Catur Muka. Itu akan diparadekan? Ya, akan diparadekan tanggal 21 pukul 16.00 WITA. Baik, ada hal-hal yang perlu diketahui oleh para seketuruna yang melakukan atau membuat ogoh-ogoh, apa yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan selama pelaksanaan pembuatan ogoh-ogoh niki sendiri, Go? Baik, kami di Iwana Kota Denpasar memberikan kriteria pembuatan ogoh-ogoh kepada seketuruna. Satunya adalah konsepnya adalah bahannya adalah ramah lingkungan. Bahannya ramah lingkungan. Kedua, arus ceritanya itu adalah Hindu Bali. Hindu Bali, nggih. Kan ada yang salah tangkap ada Hindu Bali dan Hindu Hindia. Tapi konsep kami adalah Hindu Bali. Seperti itu, dan juga kreativitas yang lainnya kita ambil juga cerita-cerita dari pewayangan atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Bali ini dan juga kejadian-kejadian yang ada di Bali puniki. Seperti ini kali. Kemudian musik yang mengiringi, ini yang menjadi perhatian kita juga karena kita juga mengetahui Denpasar memiliki Perda Denpasar nomor 9 tahun 2024 tentang pelestarian ogoh-ogoh, seperti itu? Ya, benar, Uli. Kota Denpasar mempunyai Perda nomor 9 yaitu tentang musik yang mengiringi ogoh-ogoh. Dan di Denpasar tersebut harus memakai gamelan. Kalau tidak ada gamelan itu boleh tek-tekan, kul-kul atau apa gitu. Yang penting tidak ada sound system. Kami tegaskan kepada seketuruna sekota Denpasar dan semua itu setuju dengan isi Perda nomor 9 tersebut, tidak ada sound system untuk pengerupukan. Karena apa? Kita juga mengajarkan kebudayaan yang sudah terjadi di Kota Denpasar atau di Bali khususnya, yaitu tentang gamelan. Seketuruna harus wajib, itu kebudayaan yang kental sekali di Bali, tidak boleh dihapuskan dengan adanya sound system tersebut. Seperti itu, Bi. Ya, seperti yang Agung sampaikan tadi, ini bukan hanya seketruna, tetapi kita juga mengetahui begitu banyaknya ada komunitas-komunitas atau sekedemen nantinya yang akan membuat ogoh-ogoh, tetapi mereka tidak memiliki gong. Apa solusinya? Solusi yang kita berikan kepada kelompok-kelompok tersebut adalah kita dari Pesikian Iwana Kota Denpasar akan memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut ke banjar-banjar pendamping atau terdekat dari tempat kelompok tersebut membuat ogoh-ogoh. Kita akan fasilitasi bahwa ikut tersebut dan gamelannya akan diiringi oleh banjar tersebut. Jadinya teman-teman itu tidak usah memakai sound system atau yang lainnya. Oke, baik. Mengacu pada Perda nomor 9 tahun 2024, adakah sanksi nantinya bagi mereka yang melanggar? Sanksi sih ada. Sanksi sebenarnya ada di Perda itu, tapi tidak terlalu keras seperti itu. Tetapi kami dari Pesikian Iwana Kota Denpasar sudah turun ke jalan-jalan atau turun ke banjar masing-masing atau kelompok masing-masing tentang penggunaan sound system ini. Jadinya nanti desa adat akan berbicara melalui desa mau bicara, seperti awek-awek atau program yang akan dibuat oleh desa adat tentang sound system tersebut. Karena apa? Sebenarnya yang paling keras tentang sound system itu ada di Denpasar. Ada di Denpasar karena tetapi bukan seketruna adat di Denpasar yang melakukan tersebut. Tetapi keramat Amyu yang ada di Kota Denpasar. Jadinya kami terus memfasilitasi bahwa
tolong kita jaga kebudayaan kita ini dengan gamelan tersebut, bukan sound system atau sonorek tersebut, seperti itu. Jadi upaya sosialisasi sudah dilakukan? Sudah. Dari Terus, Pasikian Yohane? Terus kita sosialisasikan, dan juga zaman sekarang ada zaman media sosial, kita sosialisasi ke Seketruna, dan Seketruna pun di media sosial sudah menolak adanya sound system tersebut di Kota Denpasar. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ogoh-ogoh dan pelaksanaan Nyepi tahun Saka 1947. Pemirsa, kami rehat sejenak. Sesaat lagi. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih, tentunya dengan topik kita ogoh-ogoh dan pelaksanaan Nyepi tahun Saka 1947. Kita masih bersama beberapa narasumber yang masih berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini tentunya. Baik, ada yang menarik sekali, masih dari Pasikian Yohane niki sendiri, saat penjurian, penilaian, tidak ada kategori juara 1, juara 2, juara 3, tetapi dicari 16 besar. Ini ada alasannya kah? Ataukah melihat pelaksanaan di salah satu daerah yang juga timbul kekisruhan ketika mendapatkan ketidakpuasan bagi mereka yang tidak mendapat yang terbaik tentunya? Kami berbenah dari tahun ke tahun, karena setelah yang saya bilang tadi bahwa kami yang pertama kali membuat event tentang ogoh-ogoh ini se-Bali. Nah, dulunya sebelum 2025 ini kita mengambil nominasi itu 3 terbaik di kecamatan. Nah, sekarang kenapa kami mempunyai konsep 16 terbaik di Kota Denpasar? Karena apa? Kita akan mencari yang terbaik dari seluruh Kota Denpasar, bukan nominasi yang ada di kecamatan, seperti itu. Kami tidak ada meniru yang lain-lain di kabupaten lain, tetapi kami mempunyai konsep sendiri karena kami yang berjalan lebih dulu daripada kabupaten yang lain, seperti itu. Baik, tentunya ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk pada saat pelaksanaan nantinya pada tanggal 21 ya, Gong ya? Ya, misalnya saja rekayasa lalu lintas seperti itu? Ya, ada rekayasa lalu lintas, rekayasa parkir sudah kami buat di sekitaran Puputan, tetapi kita sudah mencoba agar Puputan itu ada jalan-jalan di Kota Denpasar yang dekat di Puputan itu tidak macet, tetapi kita juga tidak tahu bahwa pengunjung atau yang ingin menonton ogoh-ogoh itu seperti apa, karena tahun lalu kami sudah membuat rekayasa yang sangat-sangat baik, tetapi pengunjung pun tidak mau mengikuti tersebut. Nah, kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan, Pecalang Kota Denpasar tentang keamanan lalin, keamanan di tempat acara, karena tahun lalu itu pengunjung hari pertama pada saat parade itu 120.000 beli. Kami pun tidak bisa mengantisipasi seperti itu, karena animo masyarakat untuk ogoh-ogoh ini sangat besar. Menyaksikan parade ini ya. Nah, karena itu bukan penontonnya bukan hanya kalangan muda, tetapi ada yang anak-anak, dewasa, anak muda, semuanya. Kami memberikan ruang, dan ini acara kami pure buat hiburan untuk masyarakat Bali dan Denpasar, dan tidak dikenakan biaya apapun. Baik, Prof, apa yang Prof lihat nih sendiri? Antusias Seketruna ketika mungkin kita semua, Prof juga pada waktu muda masih pasti mengalami juga ketika menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Wah, ini kesempatan ini seperti kata Gong Ari tadi, ini kumpul-kumpulnya di Banjar, ketemunya di Banjar. Kalau dulu kan media sosial tidak begitu masif ya, tetapi ketika kita melihat semangat gotong royong yang ditimbulkan ketika penggarapan ogoh-ogoh ini sendiri. Ini masihkah Prof melihat semangat itu yang ada di desa-desa adat di Bali ini sendiri? Oke, terima kasih. Ini kan model gotong royong yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, dan saya memberikan apresiasi kepada Yohane dimanapun berada gitu, karena saya melihat kontestasi, boleh dikatakan kontestasi atau perayaan Hari Nyepi ini kan sudah dibarengi dengan kreativitas pembuatan ogoh-ogoh. Dimanapun di setiap Banjar itu memang selalu diwujudkan. Nah, ini merupakan suatu sikap anak muda yang boleh dikatakan dikasih acungan jempol, dan mudah-mudahan dari pihak pemerintah terkait ini bisa memberikan suatu motivasi atau semacam fee lah, sehingga kegiatan
perwujudan atau pembuatan ogoh-ogoh di masing-masing banjar tidak hanya di Kota Denpasar atau di Badung, tapi sudah melebar sebenarnya di setiap kabupaten ini. Penting juga dicatat dan diberikan apresiasi. Gitu. Saya kira itu kemudian. Jadi bisa dikatakan kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah seperti yang disampaikan tadi ini, Denpasar memiliki Perda Denpasar nomor 9 tahun 2024 tentang pelestarian ogoh-ogoh juga menjadi pertimbangan, Prof melihatnya? Sangat menjadi pertimbangan karena ini salah satu boleh dikatakan sebuah event yang menuju kepada pariwisata Bali gitu. Ogoh-ogoh ini kan kalau dirangkai kemudian dilakukan dengan baik akan menjadi sebuah kegiatan budaya yang mengarah kepada kepariwisataan Bali gitu. Apalagi dengan dibarengi dengan kreativitas, ini kan bentuknya bermacam-macam. Yeah. Kalau saya lihat dari hadirnya ogoh-ogoh di setiap banjar di Bali dikatakan itu merupakan kita melihat dari 3 aspek. Satu dari segi bentuk, dari segi fungsi dan dari segi makna. Ogoh-ogoh itu kan dilihat dari segi bentuknya ada estetikanya di sana. Artinya ogoh-ogoh ini muncul memberikan ruang kreativitas anak muda berkarya seni. Kemudian dari segi fungsinya ini kan bisa nanti melebar dia. Di samping menambah event kegiatan pariwisata Bali juga berfungsi sebagai benda seni yang bisa dikoleksi. Maka dari itu tidak salah kalau pemerintah Badung kayaknya kemarin itu kan sampai membuat museum ogoh-ogoh. Ini sangat luar biasa sebenarnya apresiasi pemerintah sehingga menjadikan koleksi ogoh-ogoh yang terbaik gitu. Kemudian yang ketiga dari segi makna. Ogoh-ogoh itu kan merupakan pengejawantahan dari konsep simbol yang direpresentasikan menjadi sebuah bentuk ogoh-ogoh. Simbol buta kala ataupun sejenisnya yang diwujudkan kemudian disomyokan ketika upacara pengerupukan itu. Nah, maka dari itu saya melihat ada 3 aspek dari segi bentuk, dari segi fungsi dan dari segi simbol makna gitu. Karena semua seperti yang dikatakan oleh Gung tadi, ogoh-ogoh itu kan merupakan simbol bagaimana anak muda itu mengimajinasikan sebuah bentuk yang menjadi sebuah mengarah kepada tadi sudah ditegaskan itu dari konsep Hindu Bali bukan dari konsep Hindia gitu. Nah, itu luar biasa. Artinya sudah mencerminkan konsep atau menggali kembali konsep-konsep Hindu Bali yang diterjemahkan menjadi sebuah karya seni yaitu ogoh-ogoh gitu. Ya, baik. Kita mengetahui dari tahun ke tahun ini bentuk kemudian bahan yang digunakan untuk pembuatan ogoh-ogoh ini selalu berubah-ubah. Nah, bagaimana dengan penggunaan bahan ramah lingkungan, Prof melihatnya? Itu kan sudah ditegaskan tadi. Saya setuju. Ogoh-ogoh itu harus mengacu kepada bahan yang ramah lingkungan sehingga karena proses terjadinya atau pengarakan ogoh-ogoh tadi Beli Putu kan menyampaikan beberapa hal. Ogoh-ogoh itu kan itu boleh dikatakan saya memandang dari segi karya seni tidak ada hubungannya dengan upacara, itu karya seni yang profan gitu. Itu kan dibentuk, kemudian ada proses pembentukan, kemudian ada proses pengarakan, kemudian ada proses pembakaran atau perlina gitu. Nah, konsep ini kan tidak mesti seperti itu karena kalau seni yang dipersembahkan itu yang ada proses sakralisasi ya seperti misalnya perwujudan tapakan di Betara itu kan ada utpeti setiti perlino seperti itu. Kalau ogoh-ogoh ini kan diwujudkan secara visual kemudian tidak mesti harus di perlino. Seandainya tidak di perlino karena bahannya sudah ramah lingkungan, dia akan lapuk menyatu dengan alam lingkungan, apakah dengan tanah, dengan angin dan seterusnya seperti itu. Baik. Pak Putu, ogoh-ogoh ini wajibkah pada ritual tawur sekali lagi?
Ya, Karena kembali. saya pernah membaca ada beberapa, mungkin ada daerah di Denpasar juga yang tidak membuat ogoh-ogoh seperti itu. Jadi kalau kembali dari cerita Pak Prop tadi, juga dari Yohana, saya juga menggali dari referensi. Ada teman yang dulu pernah membuat entah ini tesis atau skripsi ya, namanya Pak Nyoman Darsana. Mungkin ini skripsi ini. Menulis tentang pelaksanaan catur berata penyepian, taur sange dan ogoh-ogoh. Jadi memang di naskah ini, dan seingat saya juga waktu kecil memang belum ada ogoh-ogoh, nyepi itu catur beratanya belum ada gitu. Oh, Jadi waktu saya masih SMP, kalau pas ngerupuk itu ya kita cukup bawa obor keliling Banjar. Belum ada ogoh-ogoh. Tapi satu dua yang punya kemampuan berkesenian, dia kadang-kadang bikin apa itu ya, kelapa itu ya, kepala pongpongan itu. Itu dikasih dekorasi terus ditarikan, diisi kul-kul. Kadang-kadang karena mungkin sandia kalau kerauhan dia gitu. Harus lunas tirte sama pemangku untuk menyadarkan gitu. Nah, kita menganggap itulah yang waktu zaman kecil saya itu saya sebut ogoh-ogoh gitu. Tapi kemudian puluhan tahun belakang ini ada kreasi-kreasi yang luar biasa dari anak-anak muda yang akhirnya dipentaskan menjelang Taur Kesango itu, kan gitu. Sehingga menjadi berkaitan dengan pariwisata Bali yang makin tumbuh, orang melihat Bali tidak hanya sebagai pulau agama tapi pulau budaya, pulau pariwisata, berkembanglah ogoh-ogoh itu. Dan bahkan juga dilombakan. Nah, kembali ke terminologi tadi, apakah ini harus ada gitu? Iya. Jadi dia tidak wajib sebagai wajib. bagian dari taur. Makanya tidak salah kalau kemudian di festivalkan ada diberi nilai di ini 16 besar, 20 besar, atau mungkin dulu nih juara 1, juara 2 kan gitu. Itu wajar karena ini propan kan. Tapi kalau upacara taur nggak boleh dikasih nomor 1, nomor 2 gitu. Siro yang paling bagus taurnya ini nggak boleh itu karena persembahan keikhlasan. Nah, itu kita memisahkan itu, kita memaklumi akhirnya ada festival-festival seperti itu. Kemudian muncul persyaratan-persyaratan. Misalnya kontennya mesti mengandung konten kearifan lokal Hindu, Bali. Nah, saya kira ini tidak salah juga, ada pergub atau perda ya, perwali mungkin, yang mengatur begitu rupa. Nah, ini bagus, saya kira ini kontennya harus begitu, bahannya harus ramah lingkungan. Kemudian tentu perlu menambahkan juga bahwa kreativitas itu memang, kalau anak-anak ini kan punya kebebasan yang luar biasa. Tapi kebebasan itu memang harus dibagi. Kalau di akademis, di kampus, harus diberikan ruang sebebas-bebasnya. Kan? Dia menggali misalnya, kalau sebagai mahasiswa dia menggali kreativitas yang kontennya itu tidak hanya Bali. Gitu. Mungkin dia ngambil kultur global. Kan? Misalnya memasukkan unsur musiknya drum. Atau mungkin masuk apa namanya, saya nggak tahu yang dipukul-pukul itu drum apa nih. Nah, variabel musik itu kan banyak. Itu yang tidak boleh dibatasi gitu. Tapi ketika menyelenggarakan sejenis festival ini karena punya dalam tanda petik ideologi lah, spirit gitu, harus ada kontennya Hindu gitu. Makanya ketika memberikan penilaian itulah dibuat kriteria-kriteria oleh juri ini kan. Kalau kriterianya harus Hindu, nanti misalnya kalau tembangnya yang peserta itu umpama ini minta maaf, tembangnya kedengaran, oh ini klentumnya bukan Bali, ini Jawa ini kayaknya gitu. Nah, ini juri akan punya penilaian, oh ini bagaimana kita melihat? Mungkin juri akan membuat kriteria yang lebih luas. Oh, kita harus berikan akomodasi ruangan untuk kreativitas Nusantara. Baik. Kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi hal-hal seperti itu perlu juga dipahami karena Bali ini berkembang menjadi seperti sekarang ini itu dari proses pertumbuhan kreativitas yang luar biasa. Gitu. Baik. Misalnya contoh yang saya konkret ini, tari Cak. Cak itu kalau dibaca sejarahnya kan munculnya itu dari pertemuan Pak Wayan Limba itu yang dari Bedulu ya, Pak ya betul ya. Dengan Walter Spies. Walter Spies ini ahli musik, dia fotografer. Dia mendesain, buat skenario tari Cak yang sekarang terkenal sekali gitu. Padahal kalau dicari di lontar-lontar di sastra tidak ada tari Cak yang seperti itu. Ya. Tapi ini bisa menjadi ikon Bali, salah satu ikon Bali karena diberikan kesempatan terbuka nih. Orang asing mengeksplorasi, orang Bali menerima eksplorasinya itu kemudian dikombinasi, oh ini tetap nih ada
karakter lokalnya tidak hilang. Jadi bisa gitu. dikatakan Cak itu sama dengan akapela kearifan lokal Bali seperti itu. Kearifan lokal sebenarnya digabungkan dengan keahlian kreativitas orang luar gitu lupa. Baik. Nah, kalau kita membatasi dalam tanda petik dalam perda-perda yang strict begitu rupa, nanti jangan sampai ini mengekang kreativitas adik-adik kita di kampus gitu. Baik. Di kampusnya harus tetap diberikan kebebasan supaya, nah tapi nanti ketika tampil di event-event disitulah dinilai dia oleh juri gitu. Ya. Nah, juri boleh menilai, tapi kebebasan dia di kampus tetap harus dibuka. Apalagi kalau kita berbicara tentang kampus isi Bali yang memiliki Ya, jurusan seperti itu, ada prodi prof seperti di itu sini. ya Prof ya. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, ogoh-ogoh dan pelaksanaan Nyepi tahun Saka 1947. Masih kita bahas tentunya. Saya masih ke Pak Wirata, niki Pak Putu Wirata Dwi Kora selaku Sekretaris PHDI Provinsi Bali. Pak Putu, kita mengetahui ketika selesai pengarakan ogoh-ogoh, itu haruskah seluruh ogoh-ogoh itu diperlina seperti itu? Jadi kembali kalau di awal kita menjelaskan bahwa ini adalah profan, gitu. Beda misalnya dengan badai, dengan wadah kan, itu akan menjadi anggaplah kendaraan dari jenazah ketika berangkat ke setre dari rumah. Itu kan diplas-pas dulu, dihidupkan, diurip. Ketika di setre dilebur, dibakar. Nah kalau ogoh-ogoh, karena dia ini bersifat profan, kreativitas, jadi tidak ada keharusan memperlina gitu. Cuman memang karena kita ini pada hari Tawur itu adalah hari yang anggaplah telah petik kala itu kan anggaplah akan berseliweran hadir. Jadi tetap ayoana siapapun itu matur piuning, matur rancanang sebit misalnya itu untuk mohon keselamatan. Supaya jangan kala itu ngerubeda kan gitu. Kala itu silakan masuk ke dalam tubuh kita menjadi energi yang memberi kekuatan ketika ngusung itu gembira ria. Tenaganya gede bayunya kan gitu. Tapi tidak sampai merusak. Nah, jadi tidak menghidupkan gogoh-gogoh itu sendiri, tapi memohon keselamatan pada Ida Betara, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widi. Itulah bentuknya sebenarnya. Sehingga ketika selesai festival, selesai diarak, dia akhirnya di koleksi di museum, ada yang kolektor mungkin membeli itu untuk dikoleksi, saya kira itu tidak masalah. Gitu. Agak beda dengan sarana-sarana yang lain harus diperalina. Yang ini tidak wajib. Gitu. Ya, dari ribuan ogoh-ogoh yang akan hadir nantinya, seperti tahun-tahun sebelumnya Niki sendiri, dengan berbagai bentuk, rupa, dan kreativitas dari masing-masing pembuatnya Niki sendiri. Pak Putu, apa yang bisa dilihat, nilai-nilai, pembelajaran apa yang bisa kita lihat dari ogoh-ogoh atau bentuk rupa ogoh-ogoh tersebut kalau kita terapkan dalam pelaksanaan di masyarakat? Kalau lihat kreativitas tiap tahun selalu berkembang. Ya. Itu satu catatan bahwa memang mengingatkan kita bahwa adik-adik, anak-anak kita ini punya kreativitas yang telah diwarisi secara turun-temurun dari dulu gitu. Jadi kalau leluhurnya bisa menghasilkan Bali seperti yang sekarang ini luar biasa, nah adik-adik juga berkreativitas seperti itu telah melestarikan tradisi yang kita warisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari partisipasi yang luar biasa, bahkan partisipasi ini kan kalau senimannya, arsiteknya itu harus dihitung secara material, berapa nih fee-nya kan gitu. Mereka kan ngayah ini dengan biaya yang sekecil-kecilnya, walaupun biayanya kalau ditotal karena itu tiap tahun sekali tetap besar ya, tapi itu tidak menghitung secara material arsiteknya, yang ngayah, yang bekerja, yang ngusung, kemudian yang terlibat dan berpartisipasi pada saat ogoh-ogoh itu diarak. Itu menandakan bahwa memang spirit ngayah itu sebenarnya masih ada gitu. Jangan dibilang, oh sekarang ini udah zaman material, semua serba uang. Gitu. Kalau dihitung uang beneran itu nilainya bisa ratusan kali lipat sebenarnya nilai itu. Gitu. Nah ini juga memberikan catatan pada kita bagi pemerintah daerah, bagi wakil-wakil rakyat untuk mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat Bali termasuk truna-truni para Yowana ini luar biasa memberikan kontribusi pada pariwisata kita. Jadi dolar itu datang dari kreativitas ini sebenarnya gitu, terpancing. Jadi jangan dilupakan desa adat, jangan dilupakan kreativitas anak-anak muda dengan program-program yang
edukatif dan literasinya bagus. Gitu. Ya, Saya kira baik. begitu. Terima kasih. Saya ke Gung Ari. Gung Ari, ini kalau dulu saya pernah mendengar ketika pembuatan ogoh-ogoh ini sendiri ada yang dilakukan program Sidak Banjar. Itu juga dilakukankah untuk mengetahui seperti apa mereka pembuatan ogoh-ogoh ini sendiri? Masih kita lakukan, tapi bukan Sidak Banjar namanya, tapi Mekabar. Mekabar melalui ke Banjar. Oh, melalui ke Banjar. Seperti itu kita konsep dari Yohana Kota Denpasar. Kita edukasi si keturunan tersebut biar tidak keluar dari aturan atau kriteria yang kita berikan. Ya. Seperti satu, bahan harus ramah lingkungan, cerita harus Hindu Bali. Seperti itu, dan kita juga tegaskan ke si keturunan tersebut, ini adalah kebudayaan kita. Ini adalah ruang kreativitas keturunan yang tidak bisa kita batasi dan tidak bisa kita hilangkan. Seperti itu. Baik. Bagaimana sosialisasi untuk meredam narasi-narasi provokatif yang terjadi? Itu juga dilakukan? Ya, itu juga kami lakukan ke Banjar-Banjar, ke Seketuruno untuk mengingatkan janganlah coreng hari raya kita dengan dengan kejadian yang tidak kita inginkan seperti mabuk-mabukan, terus berkelahi, terus saling hantam seperti itu. Saling sindir di media sosial seperti itu. Kalau saling sindir itu sekarang zamannya adalah banyakan basar. Basar tersebut adalah akun fake yang dibuat dari orang yang tidak berani kelihatan dengan akun sendirinya. Ini apakah juga diterapkan penerapan konsep yang kita ketahui di Denpasar ini, Vasudeva Kutumbakan, kita semua bersaudara? Ya, benar sekali, konsep ini kami terapkan karena ini adalah slogan dari Kota Denpasar, itu Vasudewa Kutumbakam. Kita semua adalah bersaudara, kita ini adalah menjaga rumah kita sendiri, yaitu Kota Denpasar. Baik. Seperti itu yang kami tegaskan. Ya, keesokan harinya kita akan mengadakan atau melaksanakan Tapa Brata Penyepian. Prof, apa yang harus kita ketahui maknai tentang Hari Suci Nyepi niki sendiri, Prof, bagi masyarakat yang melaksanakan? Baik, untuk Hari Nyepi itu kan tadi saya sudah sampaikan ada 3, yaitu pertama pengerupukan, kemudian kedua penyepian, dan ketiga adalah Ngemak Geni. Nah, dari konsep 3 itu, pengerupukan itu dah tadi kita harus mengarak, kita bebas melakukan gerak apapun dengan dalih untuk menuangkan segala sesuatu pikiran kita yang mumpet dan seterusnya bisa diterjemahkan dalam pembuatan juga ogoh-ogoh gitu. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung sebenarnya sejatinya di Hari Raya Nyepi itu adalah kita kan sudah dituangkan dalam konsep Hindu itu ada yang namanya mati geni, kemudian mati gerak, dan mati lelungan gitu. Mati lelanguan. Nah, bagaimanapun itu kan nyepi itu biar memang terasa hening, kita harus menyepikan diri, menyepikan konsep pikiran dan secara spiritual dan secara fisik. Kemudian kita introspeksi diri di Hari Raya Nyepi itu, apa yang sudah kita perbuat selama ini dan apa yang kita akan buat untuk hari berikutnya. Karena itu Nyepi itu kan adalah titik nol. Titik nol itulah kita berusaha merekspresikan pikiran, membayangkan apa yang sudah kita buat dan apa yang kita akan buat. Nyepi itu juga ada hari kemenangan sebenarnya, kemenangan diri, kemenangan terhadap diri kita, kemenangan terhadap sikap yang kita lakukan terdahulu. Apakah sikap itu kita jelek, kita mampu merekam atau meredam. Maka dari itu Nyepi itu juga adalah merupakan kemenangan dari diri kita sendiri. Adanya juga perlunya antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang mencederai Hari Suci Nyepi itu sendiri, Prof? Tadi kan sudah saya jelaskan, di Hari Nyepi itu kita harus diam di rumah, merenung di hari nol itu, karena kita bisa bayangkan, saya mengalami ketika perenungan diri itu kan cuma ada suara burung, suara angin, kemudian suara anjing yang menggonggong gitu. Ini luar biasa sebenarnya,
konsep Hindu Bali yang kalau kita memang renungi dengan betul-betul gitu. Dari segi kita lihat dari segi teknologi, berapa efisiensi elektrik yang terjadi karena mati geni. Ini perlu terutama anak muda juga. Saya setuju tadi disarankan Beli Putu juga menyampaikan sikap gotong royong itu sebenarnya masih terbukti belum lentur sebenarnya di generasi muda kita gitu. Karena bermain dengan rasa, karena berkarya seni itu ogoh-ogoh itu kan karya seni. Kalau sudah mampu bermain dengan rasa, karena di sana ada saling asah, saling asuh, saling asih. Artinya sikap gotong royong itu muncul saya memberikan apresiasi pada anak muda terutama. Ketiga sikap ini masih bisa dipertahankan untuk meredam sesuatu yang sifatnya negatif gitu. Karena bermain dengan rasa ini luar biasa. Kalau sudah mampu merasakan, ini akan menjadi sebuah pikiran-pikiran pasti akan mengarah yang lebih positif gitu. Oke, baik. Saya ke Gong Ari. Gong Ari, bagaimana dengan peran para Yohane, khususnya Pasikian Yohane Kota Denpasar ini sendiri untuk memberikan edukasi, sosialisasi tentang makna Hari Suci Nyepi Niki sendiri kepada generasi muda? Baik, kami dari Yohane Kota Denpasar bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa maupun di kecamatan untuk mensosialisasikan tentang catur berada penyepian tersebut kepada khususnya anak-anak muda di Kota Denpasar. Apa yang tidak boleh kita perbuat, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu terus kami sosialisasikan kepada Seketruna Sekota Denpasar atau anak-anak muda Sekota Denpasar tersebut. Udah dilakukan berarti ya, dan kita harapkan ini ditularkan kepada rekan-rekannya yang lain. Ya, sudah terus kami gaungkan seperti itu, sudah terus kami laksanakan kepada Seketruna dan anak-anak muda di Kota Denpasar. Kita harus menghormati kebudayaan kita dan hanya Bali yang bisa bebas polusi satu hari. Satu hari itu sendiri, okay. Pak Putu Wirata Dwi Kora, tentunya ada himbauan kepada umat juga untuk menyambut Hari Suci Nyepi Niki sendiri, Pak? Kami mengimbau pada umat sedharma supaya mentaati apa yang telah diwariskan oleh leluhur. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Prof kan tentang catur berata itu diukur di dalam diri masing-masing itu. Tapi kalau dilihat secara fisik, dunia pun takjub melihat misalnya begini. Pada Hari Suci Nyepi itu bandara seluruh Bali ditutup. Pelabuhan, bandara, kendaraan tidak ada yang berlalu lalang kecuali yang darurat-darurat. Kemudian dengan melihat seperti itu, sebenarnya antara nilai dan apa yang dilihat secara fisik ini, itu luar biasa satu kesatuannya gitu. Jadi oleh karena itu, sekalipun mungkin ada ekses, ya seperti selalu kita melihat tidak ada yang sempurna di dunia ini karena kita selalu banyak kekurangan. Tetap kita bersyukur pada leluhur telah mewariskan satu nilai, satu tradisi nyepi yang luar biasa. Dan selalu ada perbaikan tiap saatnya. Dulu misalnya ya, bandara tidak ditutup pada saat nyepi. Masih beroperasi. Tamu-tamu ya oleh travel dibawa keliling dulu melihat desa ini nyepi. Oh nyepi ini kayak begini gitu. Itulah yang diprotes setelah reformasi. Teman-teman melalui Parisade meminta tolong diberhentikan bandara pada Hari Suci Nyepi, pelabuhan diberhentikan, bahkan sekarang ketika zaman internet pun diminta offline satu kali 24 jam. Itulah pertumbuhan perkembangan yang terjadi yang merupakan penafsiran terhadap ajaran-ajaran yang telah diberikan itu. Tapi intinya kembali supaya kita bisa mengendalikan diri dengan baik, tidak diganggu oleh kesibukan fisik ya seperti termasuk internet dalam satu hari itu. Saya kira ini inti yang telah diberikan, diwariskan dan perlu kita taati. Kita berupayalah kan gitu. Begitu saya kira. Ya, Prof, ada yang ingin disampaikan? Tentunya kita akan menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1947 ini sendiri, Prof. Sekali lagi mari kita sambut Hari Nyepi kita dengan hening sejenak gitu. Hening sehari bukan sejenak.
Beli Putu juga menyampaikan tadi, saya sangat setuju. Pertama saya ingin sampaikan, karena Bali merupakan basisnya pariwisata, mari kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian mari kita ajak keluarga kita, mari kita ajak masyarakat untuk hening sehari. Kenapa? Karena pariwisata Bali itu kan sudah mendunia. Saya pernah mengalami, karena kalau kita tidak mulai dari kita sendiri, kemudian orang lain pasti akan meniru gitu. Pengalaman saya seperti ini, di Ubud itu kan seperti di Kuta, di Sanur itu kan banyak sekali orang bule. Dia yang bertanya, besok hari Nyepi saya kemana saja boleh itu. Apa saja yang bisa saya buat itu. Nah, maka dari itu mari kita berikan contoh kepada dunia, bahwa dunia sudah mengakui seperti yang dikatakan Beli Putu tadi dan Gung juga, itu kan hari Nyepi yang sehari itu kan luar biasa efisiensi yang kita lakukan berangkat dari Bali gitu, yang menjadi contoh dunia gitu. Maka dari itu sekali lagi mohon pada generasi muda dan masyarakat umum, mari kita hening sehari perayaan Hari Nyepi ini agar terasa lebih nyaman. Kemudian yang terakhir tadi karena disebut-sebut isi gitu, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan isi. Isi Bali itu sebenarnya tetap kontennya berangkat dari isi dan pasar. Kenapa isi Bali? Karena Bali itu lebih diakui dunia gitu, lebih dikenal Bali gitu. Bukan berarti tanda kutip dan pasar tidak dikenal gitu. Sebenarnya orientasinya perubahannya itu, tapi kontennya tetap budaya gitu. Kemudian terkait dengan kolaborasi musik, nah, di isi juga sudah dikembangkan ciptaan-ciptaan baru terkait dengan pengantar musik iringan itu, apakah Gong Semarandano berkolaborasi dengan musik barat gitu. Itu selalu sekarang cipta-ciptaannya selalu bermain seperti itu. Artinya tidak mengekang kreativitas mahasiswa di dunia cipta seni, baik seni rupa, desain, musik, pedalangan dan yang lainnya gitu. Ya, dan kita harapkan ini lahir lagi seniman-seniman bertalenta dari isi Bali tentunya Prof ya. Baik, terima kasih Prof, Pak Putu dan juga Gung Ari. Kita harapkan ini pelaksanaan Nyepi Tahun Baru Saka 1947 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya. Saya Medi Segera Nekarang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.